Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 3 Agile Software Development. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir proyek Agile Software Development dengan dosen pengampu Bapak Mahendra Pratama. Yang mana anggota dari kelompok 3 di sini ada saya Tiara Dina Putri, lalu ada Paujan Amiruddin Basit, Jakiyah Nurhalija, Rujiandi, dan Rosdiana Safitri. Nah, di sini kita masuk ke bab 2 yaitu deskripsi aplikasi website. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Rujiandi. Kepada Rujiandi dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih pada moderator. Di sini saya akan membacakan yaitu deskripsi aplikasi website. Mana di sini ada profil aplikasi website, di mana aplikasi IBDP atau Internet Book Database merupakan sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menemukan buku yang relevan dengan minat mereka. Nah, aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pencarian informasi buku, tetapi juga sebagai media sosial kecil yang mempertemukan pembaca untuk saling berbagi ulasan. Rating dan rekomendasi. Fokus utama IBDB adalah memberikan pengalaman membaca yang personal, informatif, dan interaktif melalui sistem pencarian cerdas, rekomendasi terpersonalisasi, serta komunitas pengguna yang aktif. Selanjutnya di sini ada fitur utama. Aplikasi IBDB menyediakan berbagai fitur utama untuk mendukung kebutuhan pengguna. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada pencarian buku, yang kedua ada sistem rekomendasi, yang ketiga ulasan dan rating, dan yang keempat manajemen akun pengguna, yang lima yaitu dashboard pengguna. Selanjutnya yaitu ada teknologi yang digunakan. Dalam pengembangan sistem rekomendasi buku ini digunakan beberapa teknologi dan tools yang saling terintegrasi untuk menciptakan aplikasi web yang modern. Aplikasi web yang modern, aman, dan responsif. Yaitu yang pertama ada bahasa pemrograman, yang kedua database, yang ketiga front-end framework, yang keempat web server, yang kelima font dan tipografi, yang keenam version control, dan yang ketujuh development tools. Selanjutnya yaitu ada struktur database. Sistem menggunakan database MySQL dengan nama rekomendasi underscore DB yang terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu yang pertama tabel user, yang kedua tabel buku, yang ketiga tabel genre, yang keempat tabel genre atau tabel penghubung, yang kelima tabel favorit, yang keenam tabel red list, yang terakhir yaitu tabel komentar. Selanjutnya ada alur sistem. Yang pertama itu alur autentikasi, yang kedua alur interaksi user dengan buku, yang ketiga alur manajemen genre, dan yang keempat alur logout. Ya baik, terima kasih kepada Rujiandi yang telah menjelaskan pada bagian bab 2. Selanjutnya adalah pada bagian bab 3 yaitu perancangan aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya Jakiyah Nurhalija. Baik, terima kasih Tiara. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu perancangan aplikasi terkait dengan tampilan antarmuka. Jadi aplikasi ini dirancang dengan pendekatan desain minimalis dan user friendly untuk memberikan pengalaman pengguna yang nyaman, di mana fokus utama desain ini adalah untuk memastikan yang pertama navigasi yang intuitif untuk mempermudah pengguna menjelajahi fitur
Kemudian yang kedua untuk tampilan visual yang menarik dengan perpaduan warna yang menenangkan. Dan yang terakhir yaitu konsistensi elemen antarmuka untuk meningkatkan kesan profesional. Nah, berikut ini ada deskripsi halaman-halaman utama. Yang pertama ada halaman login, di mana halaman login ini berfungsi untuk mengautentifikasi pengguna untuk masuk ke aplikasi. Untuk alurnya, pengguna memasukkan email dan kata sandi lalu menekan tombol login. Selanjutnya yaitu halaman sign up, di mana halaman sign up ini berfungsi untuk membantu pengguna baru untuk mendaftarkan akun, di mana alur pengguna itu akan memasukkan informasi yang diperlukan seperti nama, email, dan juga kata sandi lalu menekan tombol sign up. Yang ketiga itu ada halaman home, di mana halaman home berfungsi untuk menyediakan akses ke fitur utama aplikasi dengan alur pengguna, yaitu pengguna dapat melihat berbagai menu atau fitur utama yang tersedia. Next. Selanjutnya itu ada halaman rekomendasi, di mana halaman rekomendasi ini berfungsi untuk menampilkan rekomendasi khusus berdasarkan preferensi pengguna, di mana alurnya pengguna dapat melihat daftar rekomendasi dan memilih salah satu untuk melihat detail lebih lanjut. Selanjutnya ada halaman profil, di mana halaman profil ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna mengelola informasi pribadi mereka. Untuk alurnya, pengguna dapat melihat detail profil, mengubah informasi, atau logout akun. Selanjutnya yaitu halaman search, di mana halaman search ini berfungsi untuk membantu pengguna mencari informasi spesifik dalam aplikasi. Untuk alur penggunanya, pengguna memasukkan kata kunci di kolom pencarian dan melihat hasil yang relevan. Next. Selanjutnya untuk panduan desain atau style guide, yang pertama itu ada skema warna. Skema warna ini warna utamanya menggunakan warna biru, kemudian warna sekundernya menggunakan abu-abu terang, kemudian warna aksennya menggunakan warna hijau. Untuk tipografinya menggunakan fontnya Roboto, kemudian untuk ikonografinya menggunakan icon berbasis outline. Dan yang terakhir yaitu gaya elemennya, tombolnya berbentuk sudut membulat, dan form fieldnya batas dengan outline tipis untuk memberikan kesan bersih. Ya baik, terima kasih kepada Zakia Nurhalija. Selanjutnya adalah pemaparan bab 4 yaitu hasil dan pengujian. Di sini akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Rosdiana Sapitri. Kepada Rosdiana dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu ada bab 4 hasil dan pengujian. Implementasi sistem rekomendasi buku ini telah berhasil dikembangkan dengan menggunakan teknologi web modern yang menggabungkan PHP sebagai bahasa pemrograman backend dan framework CSS Tailwind untuk frontend. Sistem ini diimplementasikan dengan pendekatan yang user-friendly dan responsif, memastikan pengalaman pengguna yang optimal di berbagai perangkat. Pada halaman utama, itu ada indeks PHP. Sistem menampilkan antarmuka yang menarik dengan banner hero yang menampilkan judul rekomendasi buku dan tagline yang informatif. Navigasi utama terdiri dari fitur pencarian yang mudah diakses dan tombol login atau register yang terletak di pojok kanan atas. Sistem juga menampilkan menu genre yang memungkinkan pengguna untuk memfilter buku berdasarkan kategori tertentu seperti horor, komedi, fiksi, non-fiksi, self-improvement, dan historical. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur dalam aplikasi berjalan sesuai dengan fungsinya, serta untuk menemukan dan memperbaiki bug sebelum aplikasi dirilis ke pengguna akhir. Metode pengujian yang digunakan adalah black box testing, di mana pengujian dilakukan berdasarkan input dan output dari setiap fitur tanpa memeriksa kode sumber. Proses testing. Pengujian dilakukan oleh tim, terutama oleh saya sendiri sebagai tester,
dengan skenario pengujian berdasarkan fitur-fitur yang telah dikembangkan, yaitu ada login dan register, ada homepage, yaitu ada genre, banner, dan getting user. Selanjutnya ada halaman detail buku, ada profil yang menampilkan info user, list bacaan, dan favorit. Selanjutnya ada pencarian, ada rating dan ulasan, dan favorit dan list bacaan. Setiap fitur diuji setelah selesai dikembangkan dan terintegrasi dengan backend. Selain itu, tampilan pada berbagai perangkat juga turut diuji. Pada hasil pengujian, secara umum hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah berjalan dengan baik. Berikut ringkasannya. Login dan register. Bug yang ditemukan yaitu minor validasi input. Keterangannya, validasi violet kosong dan error heading ditambahkan. Compact, status awalnya selesai, bug ditemukan tidak ada, status akhir selesai. Keterangan, data tampil dinamis, layout responsif. Detail buku, status awal selesai, bug tidak ada, status akhir selesai. Data berdasarkan ID muncul lengkap dan tombol berfungsi berjalan. Halaman profil, status awal selesai, bug tidak ada, status akhir selesai. Keterangan menampilkan nama user dan list bacaan. Jika kosong, tampil notifikasi khusus. Pencarian, status awal selesai, bug penayangan input kosong. Status akhirnya selesai dengan keterangan input sensitif terhadap spasi dan huruf ditangani dengan baik. Selanjutnya ada rating dan ulasan. Status awal selesai, bug tidak ada, status akhir selesai dengan keterangan validasi rating 1 kali per user berjalan dengan baik, data tampil setelah input. Favorit dan list bacaan, status awal selesai, bug duplikasi data pada list, status akhir selesai. Keterangan validasi ganda berhasil mencegah input duplikat UI berubah sesuai dengan status list. Bug yang ditemukan dan perbaikan. Beberapa bug minor sempat ditemukan selama proses pengujian, antara lain validasi form dan register. Input kosong tidak terindikasi di awal, kemudian ditambahkan validasi agar user mendapatkan notifikasi jika file belum terisi. Duplikasi pada favorit atau list bacaan. Itu user bisa menambahkan buku yang sama lebih dari sekali. Masalah ini diatasi dengan validasi user dan ID buku di backend. Selanjutnya ada pencarian kosong. Awalnya input kosong tetap mengirim request ke backend. Setelah perbaikan, sistem menampilkan notifikasi jika input kosong. Lanjut. Selanjutnya, kesimpulan dari pengujian ini, seluruh fitur utama telah berhasil diuji dengan hasil yang memuaskan. Tidak ditemukan bug mayor, performa aplikasi stabil, tampilan responsif di berbagai perangkat, dan seluruh alur kerja sesuai dengan yang direncanakan di awal pengembangan. Dengan demikian, sistem dinyatakan siap untuk rilis internal dan presentasi akhir. Ya baik, terima kasih kepada Rosdiana yang telah mempresentasikan bab 3. Selanjutnya adalah demonstrasi website. Di sini akan didemonstrasikan oleh rekan saya yaitu Paujan Amiruddin Basit. Kepadanya dipersilahkan. Oke, di sini saya akan mendemokan hasil dari website kami.
Oke, untuk di sini untuk halaman utamanya atau halaman homepage-nya ketika websitenya dibuka, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada tampilan menu, login, tombol search, lalu ada kolom-kolom untuk genre, halaman banner atau hero section. Kemudian ketika di scroll, di sini ada bacaan read list nanti ya ketika login, user akan bisa melihat read list di sini. Di sini ada untuk 10 bacaan teratas di website kami. Lalu di sini ada buku favorit pembaca juga yang berdasarkan user itu menambahkan list bacaannya yang paling banyak nanti akan ditampilkan di sini. Oke, langsung kita coba untuk register. Yang pertama, sini kita contohkan namanya ketika sudah memasukkan nama dan juga username, kita klik daftar. Oke, selanjutnya setelah registrasi kita masuk ke halaman login, masukkan username-nya dan juga password-nya. Lalu kita klik login. Nah, ketika berhasil login, di sini ada username kita tadi yang sudah kita masukkan atau kita daftarkan. Fitur pertama yang kita coba di sini, coba buka halaman sesuai dengan genre. Kita coba buka genre horor, komedi. Nah, semuanya berfungsi. Lalu kita coba searching buku. Kita coba cari Laskar Pelangi. Nah, di sini muncul buku Laskar Pelangi sesuai dengan judul yang kita masukkan. Oke, kita klik di sini muncul masuk ke halaman detail. Di sini menampilkan sedikit tentang deskripsi dari bukunya, lalu ada penulis, halaman, penerbit. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan ke list bacaan jika kita belum membaca dan masuk ke tambahkan ke list favorit jika buku ini termasuk buku favorit kita. Kita coba di sini keduanya. Ini ketika sudah diklik maka tombol akan berubah. Nah, akan jadi seperti ini. Misalkan kita sudah selesai membaca, di sini juga kita bisa memberikan rating di bawah sini. Nah, di sini kita juga bisa melihat rating dari pengguna lain. Nah, ini bisa kita kasih bintang, misalkan kita kasih bintang 8, lalu kita berikan komentar. Kita kirim dan komentar kita bisa masuk di sini sesuai, ada jamnya, ada tanggalnya, ada username-nya, ada juga komennya. Masuk ke halaman home. Di sini juga kita bisa melihat buku yang sudah kita masuk ke dalam list bacaan, read list. Di sini akan tampil. Jika kita tambahkan di sini, maka akan tambah juga di sini untuk halaman fitur read list-nya. Lalu untuk tampilan dari profilnya di sini, di halaman profil akan menampilkan read list dari masing-masing usernya. Di sini menampilkan read list dan juga ada list bacaan favoritnya, bukunya begitu. Mungkin itu saja demo dari website kami. Mungkin fitur yang terakhir adalah fitur logout. Ketika diklik dan langsung logout. Mungkin sekian untuk demonya untuk website kami. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Ujan yang telah mendemonstrasikan website. Selanjutnya, boleh di next, Uji. Selanjutnya kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengembangan dan implementasi yang telah dilakukan, aplikasi IBDB berhasil dibangun dengan menggunakan metode Agile Software Development. Jadi proses pengembangannya itu dilakukan secara interaktif dengan pembagian tugas yang jelas dan juga evaluasi berkala melalui Trello sebagai alat manajemen proyek. Nah, fitur-fitur utama seperti pencarian buku, ulasan pengguna, sistem login, dan manajemen database itu telah berfungsi sesuai dengan tujuan awal pengembangan. Teknologi yang digunakan itu seperti PHP, MySQL, dan Tailwind CSS itu mampu mendukung
performa dan tampilan aplikasi dengan baik. Jadi keberhasilan proyek ini itu mencerminkan kolaborasi tim yang efektif serta penerapan prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak yang lebih terstruktur. Next. Selanjutnya saran, yang mana saran untuk pengembangan lebih lanjut disarankan agar aplikasi IBDB ini itu dilengkapi dengan fitur yang lebih interaktif. Jadi seperti forum diskusi atau sistem rekomendasi buku berbasis minat pengguna. Jadi pengguna teknologi seperti APA eksternal, misalnya Google Books APA, itu juga dapat dipertimbangkan untuk memperkaya informasi buku yang tersedia. Nah, selain itu, penguatan aspek keamanan pengguna serta pengujian performa secara menyeluruh itu sangat penting dilakukan sebelum aplikasi ini tuh dipublish secara luas. Nah, peningkatan dokumentasi teknis dan user manual itu juga dianjurkan untuk memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi di masa depan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 3, pemaparan dari proyek IBDB. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.